Arus mudik, Selasa siang polisi berlakukan sistem one way. One way tahap pertama dimulai dari kilometer 70 di gerbang tol Cikatama. Pemberlakuan one way ini hingga kilometer 263 di wilayah Brebes, Jawa Tengah. Polisi membuka sistem one way pada pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Pemberlakuan one way melihat kondisi kepadatan lalu lintas yang terjadi sejak gerbang tol Cikatama. Iya. Tunggu, lagi digeser bentar. Ya pemirsa, saat ini kendaraan pemudik sudah memadati gerbang tol Cikatama di Karawang, Jawa Barat. Situasi ini terjadi jelang Lebaran, di mana para pemudik sudah mulai memadati gerbang tol Cikatama dan kepadatan ini sudah terjadi sejak beberapa hari menjelang Lebaran, Hari Raya Idul Fitri. Kepadatan kendaraan pemudik terjadi cukup panjang, tidak hanya tepat di gerbang tol, tetapi mengular hingga beberapa jarak ke belakang. Bentar dulu, si Erel pakai mobil kompas. Bentar Pak, aku cek dulu ya. Dan kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Jessica Winoto di rest area kilometer 207A, ruas tol Cipali, Kanci, Cirebon, Jawa Barat. Jessica, bagaimana situasi di sana saat ini? Ya, selamat sore Graciela dan juga pemirsa. Untuk kondisi terkini arus lalu lintas di ruas tol Cikampek Palimanan, tepatnya saya berada di ruas tol kilometer 207. Saat ini terpantau arus lalu lintas masih ramai lancar walaupun sudah diberlakukan sistem rekayasa lalu lintas yaitu one way sejak pukul 15:21 waktu Indonesia Barat. Yang mana informasinya Graciela dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan bahwa pemberlakuan rekayasa lalu lintas ini di ruas tol Cipali dimulai dari kilometer 72 hingga kilometer 188. Yang mana informasinya juga volume kendaraan telah meningkat di ruas tol Cipali yaitu sebesar 18%, yang mana kemarin sempat menurun, namun pada hari ini menjelang hari keempat sebelum Hari Raya Idul Fitri, ruas tol Cipali kembali meningkat volume kendaraannya. Yang ini terpantau dari volume kendaraan yang melintasi dari ruas tol atau tol Cikopo Palimanan menuju arah Cirebon, yaitu sudah ada 41.000 kendaraan telah melintasi tol Cikopo menuju Palimanan. Lalu juga untuk searah sebaliknya, sebelum pemberlakuan rekayasa lalu lintas ini sudah ada 17.000 lebih kendaraan yang telah melintasi dari tol Cikopo menuju arah Jakarta. Tetapi saat ini pun rekayasa lalu lintas sudah diberlakukan, namun untuk informasi terkait kapan pemberhentian atau kembali dinormalkan rekayasa lalu lintas ini kami belum mendapatkan informasi, karena ini melihat situasional, melihat dari kondisi arus lalu lintas di ruas tol Cipali, sehingga bila mana nantinya ada ya kepadatan Graciela dan juga pemirsa, kita akan langsung kabarkan ke Anda. Graciela. Ya Jessica, untuk situasi di sana, kalau kami bisa lihat di sini tampak sedikit berkabut. Apakah ada masalah dengan cuaca di sana atau bagaimana? Boleh dijelaskan Jessica? Ya baik Graciela dan juga pemirsa, untuk kondisi cuaca pada hari ini memang saat ini sudah sangat
adem gitu ya, karena tadi kami melihat dari situasi jalan di sini sempat basah, yang mana berarti sebelumnya telah telah dihujani, tetapi saat ini sudah mulai cerah kembali sehingga tidak ada gangguan cuaca. Tetapi memang dari kemarin kami memperhatikan bahwa siang hari di area ruas tol Cipali ini siang panas sekali, tetapi pada saat sore dan ke malam hari ini mulai hujan, sehingga kami menghimbau bagi Anda calon pemudik maupun pemudik yang akan melintasi ruas tol Cipali ini dapat memperhatikan kendaraan Anda dan menjaga kecepatan kendaraan Anda, sehingga bila mana nantinya sedang cuaca hujan dapat memastikan jaga jarak dengan kendaraan lainnya dan juga batas kecepatan yang telah ditentukan di area ruas tol Cipali. Graciela. Ya, Jessica, kalau bisa kami lihat dari sini, memang situasi di sana cukup padat. Apakah kepadatan ini sudah terjadi sejak kemarin atau baru dimulai hari ini? Dan kira-kira prediksi dari otoritas setempat, kapankah akan terjadi puncak kepadatan pemudik? Ya baik, Graciela dan juga pemirsa, memang untuk dari situasi arus lalu lintas di area ruas tol Cikampek Palimanan ini masih terpantau ramai lancar, belum terjadi kepadatan sejak siang tadi. Tetapi memang untuk dari peningkatan volume kendaraan ini telah terjadi sejak hari ini, yang mana kemarin sempat menurun. Tetapi untuk hari ini pada sore tadi, tepatnya pada saat pemberlakuan rekayasa lalu lintas one way ini, sudah ada 41.000 kendaraan melintasi tol Cikopo Palimanan menuju Cirebon. Tetapi untuk pada jam 1 siang tadi, sebelum dilakukan rekayasa lalu lintas, sudah ada 17.000 kendaraan yang melintasi tol Cikopo menuju arah Jakarta. Sehingga hal ini memang menjadi tanda ada fluktuasi volume kendaraan yang terus meningkat sejak kemarin hingga hari ini, dan prediksi dari otoritas setempat maksud kami bahwa kepadatan atau puncak kepadatan ini terjadi pada tanggal 18 hingga 19 Maret 2026. Sehingga hal ini menjadi himbauan juga kepada para pemudik ataupun calon pemudik untuk selalu memperhatikan, mengecek terlebih dahulu arus lalu lintas yang terjadi di ruas tol yang akan Anda lewati, dan juga bila mana Anda sudah mulai merasa lelah dan juga mulai mengantuk, segera mencari rest area terdekat Anda untuk beristirahat sejenak sebelum melanjutkan perjalanan Anda kembali. Graciela. Baik, Jessica, terima kasih atas laporannya. Selamat kembali bertugas. Dan selanjutnya, saudara, kami juga telah terhubung dengan jurnalis iNews, Anissa Rizkia, di gerbang tol Kali Kangkung, Semarang, Jawa Tengah. Anissa, silahkan dengan laporan Anda. Ya, Graciela dan juga pemirsa, sore hari ini terpantau di gerbang tol Kali Kangkung memang sudah mengalami peningkatan jumlah kendaraan yang melintas dari arah Kendal ataupun Jakarta menuju ke arah Semarang ataupun Solo. Yang mana kalau melihat dari data begitu ya, dari pukul 6 pagi tadi hingga pukul 3 sore sudah ada 16.000 kendaraan yang melintas. Itu artinya sudah ada peningkatan yang cukup signifikan dibanding hari sebelumnya yang hanya mencapai 11.000 di jam yang sama. Namun hingga kini dari pihak Jasa Marga dan juga kepolisian belum melakukan sistem one way di kilometer 414 tempat kami melaporkan. Dan hingga kini memang kalau dibandingkan dari arah sebaliknya, yaitu dari arah Semarang menuju ke Jakarta, masih cenderung jaraknya jauh sekali, yaitu hanya mencapai 6.000 kendaraan yang melintas. Hingga kini juga dari pihak Jasa Marga telah memberikan sejumlah antisipasi untuk mengurai kepadatan di gardu tol, karena menurut informasi yang kami dapatkan di jam 2 siang tadi hingga pukul 3 sore ini merupakan puncak dari kepadatan lalu lintas yang terjadi, yaitu sudah mencapai 2.500 kendaraan yang melintas per jamnya. Jika dibandingkan begitu ya, di jam-jam sebelumnya ini hanya tembus di angka 700 hingga 1.000. Di jam 2 hingga pukul 3 sore tadi sudah mencapai 2.500. Dan hingga kini kami pun juga terus memantau, karena memang situasi saat ini memang cuaca sudah cukup mendung dan saat ini terjadi gerimis, Graciela dan juga pemirsa.
Untuk itu kami memantau situasi terkini dan menghimbau kepada masyarakat yang hendak melakukan perjalanan mudik melewati gerbang tol Kali Kangkung untuk selalu mengecek sistem pengereman, kemudian ban, dan juga tentunya harus berhati-hati karena memang jalanan apabila nantinya terjadi hujan deras di kawasan gerbang tol Kali Kangkung ini menjadi licin dan menjadi berbahaya. Jadi memang harus selalu bersiaga apabila melewati kawasan gerbang tol Kali Kangkung ini. Untuk sementara saya kembalikan kepada Graciela yang ada di studio. Ya, Anissa, apakah sudah mendapatkan informasi dari pihak terkait dengan kapankah akan terjadi puncak arus mudik di sana? Menurut informasi yang kami dapatkan, kemarin juga sempat dikunjungi oleh Jenderal Listio Sigit, Kapolri. Beliau juga sempat menyatakan bahwa nantinya akan terjadi puncak arus mudik yaitu di tanggal 18 Maret 2026 yang mana diperkirakan ini jumlahnya bisa mencapai 71.000 kendaraan yang melintas di gerbang tol Kali Kangkung. Karena memang gerbang tol Kali Kangkung ini menjadi simpul di mana dari arah Jakarta akan menuju ke arah Jawa Tengah dan juga ke arah timur akan melintasi titik yaitu di gerbang tol Kali Kangkung, sehingga dari Kapolri pun juga menghimbau kepada pihak otoritas terkait untuk selalu mengantisipasi dengan adanya lonjakan jumlah kendaraan yang akan melintasi gerbang tol Kali Kangkung ini. Ya, Anissa, terkait dengan diskon tarif tol, apakah di gerbang tol Kali Kangkung adakah diberlakukan penerapan diskon tarif tol? Potongan tarif tol ini diberlakukan pada tanggal 15 hingga 16 Maret 2026. Itu artinya memang hingga kini sudah selesai begitu ya untuk pemberlakuan tarif tol. Namun untuk arus balik nantinya akan diberlakukan kembali selama 2 hari. Dan kami pun juga akan menginformasikan kepada Anda bahwa potongan di gerbang tol Kali Kangkung ini cukup besar, yang biasanya ketika melakukan perjalanan dari gerbang tol Cikatama menuju ke gerbang tol Kali Kangkung ini biasanya para pemudik harus membayar sebesar 468.000, akan mendapatkan diskon sebesar 46%, yaitu potongannya cukup besar begitu. Nantinya pemudik cukup membayar sekiranya 260 ribuan begitu, Graciela dan juga pemirsa. Anissa, terkait dengan cuaca di gerbang tol Cikatama, boleh digambarkan bagaimana cuaca sepanjang hari ini atau mungkin dari kemarin seperti apa cuaca di sana, Anissa? Iya, saya berada di gerbang tol Kali Kangkung, Graciela. Saat ini memang cuaca sudah mendung dan sedikit gerimis begitu ya. Karena memang di wilayah Semarang, Jawa Tengah ini kalau pagi hingga sore hari biasanya memang cukup terik dan juga panas. Namun kalau kemarin ini seharian cerah, namun dibandingkan 2 hari yang lalu ini memang sempat terjadi hujan yang cukup ekstrim dari jam 6 sore hingga malam hari, sehingga bagi Anda yang hendak melakukan perjalanan melintasi kawasan Semarang, Jawa Tengah begitu ya, dari sore hingga malam hari harus selalu bersiaga dan juga selalu mengecek kendaraan yang hendak Anda gunakan begitu agar selalu aman ketika berkendara melintasi jalanan karena cuaca yang tak menentu ini, Graciela. Ya, Anissa, dari gerbang tol Kali Kangkung untuk one way diberlakukan hingga pukul berapa, Anissa, di sana? Baik, informasi yang kami dapatkan memang dari pihak kepolisian tengah akan nantinya membuat sebuah rekayasa arus lalu lintas, yaitu ada 2, yaitu ada sistem one way dan juga sistem ganjil genap, yang mana nantinya one way ini akan diberlakukan pada hari esok yaitu tanggal 18. Namun melihat situasi saat ini, kendaraan yang terjadi di area
gerbang tol Kali Kangkung sudah mengalami kepadatan. Antisipasi yang dilakukan oleh pihak otoritas terkait memang belum memberlakukan sistem one way, namun yang diberlakukan ini justru penambahan gardu tol. Yang sebelumnya ini kami mengetahui informasinya bahwa diberlakukan gardu tol ini sebanyak 8 dan hingga kini ditambah menjadi 9 gardu tol untuk mengurai kepadatan antrean kendaraan sejak pukul 1 siang tadi hingga sore hari ini. Ini merupakan salah satu antisipasi dari pihak Jasa Marga untuk mengurai kemacetan. Graciela dari tempat kami melaporkan. Baik Anissa, terima kasih atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Ya pemirsa, ini adalah situasi di gerbang tol Cikatama. Di gerbang tol Cikatama Brebes diberlakukan sistem one way atau satu arah rekayasa lalu lintas one way. Hal ini diberlakukan untuk menghindari terjadinya kepadatan pemudik di gerbang tol Cikatama Brebes. Dan untuk situasi saat ini terpantau masih ramai lancar. Di tengah situasi saat ini menjelang Lebaran, semakin mendekati hari Lebaran, gerbang tol Cikatama Brebes terpantau masih ramai lancar. Ya pemirsa, bisa Anda saksikan gerbang tol Cikatama Brebes terjadi kepadatan pemudik, namun masih terpantau ramai lancar. Dan ini belum mencapai puncak dari arus mudik Lebaran tahun 2026. Memang jika dibandingkan dengan tahun lalu, ada kenaikan dalam jumlah pemudik di gerbang tol Cikatama Brebes.